Oke bro, sebagai orang yang kepo soal agama, kalian pasti excited banget sama cerita yang satu ini. Ini bukan cuma soal pelajaran sejarah gereja, tapi ini tentang revolusi Martin Luther yang bikin dunia pergerejaan jadi nggak sama lagi. Bayangin gini, abad ke-16, zaman dulu banget, gereja Katolik Roma itu powerful banget, kayak raja segala raja. Nggak cuma urusan doa, tapi juga politik dan sosial. Tapi, di balik keglamoran itu, ada banyak banget masalah yang bikin orang pada gelisah. 1. Gereja lagi banyak skandal. Korupsi di mana-mana. Mirip kasus pejabat korup zaman sekarang, tapi ini di gereja. Ada jual beli jabatan gereja, atau simoni, ngasih jabatan ke keluarga sendiri, atau nepotisme, dan gaya hidup mewah para rohaniwan yang jauh banget dari ajaran Yesus. Jual beli tiket surga, atau indulgensi. Nah, ini nih, yang paling parah dan bikin Luther ngegas. Gereja jualan surat pengampunan dosa yang katanya bisa ngurangin waktu di api penyucian buat diri sendiri atau buat keluarga yang udah meninggal. Ini kayak tiket VIP ke surga, padahal ya, cuma uang masuk kantong gereja buat bangun Basilika Santo Petrus di Roma. Ada pastor namanya Johann Tetzel yang jualan indulgensi ini dengan slogan nyeleneh, begitu koin bergemerincing di kotak amal, jiwa langsung terbang keluar dari api penyucian. Gila kan? Ajaran ribet. Keselamatan itu ditekankan harus lewat perbuatan baik dan ritual gereja. Jadi orang kayak lupa kalau anugerah Tuhan dan iman itu yang utama. Plus, Alkitab cuma ada di tangan pendeta dan pakai bahasa Latin, jadi rakyat jelata mana ngerti. Kedua, otak-otak mudah mulai mikir kritis atau humanisme. Ada gerakan namanya humanisme renaissance yang bikin orang-orang mulai balik lagi ke sumber aslinya. Istilah kerennya ad fontes, termasuk teks Alkitab asli. Ini bikin mereka menyadari kalau ajaran Alkitab itu beda banget sama praktik gereja saat itu. Ketiga, para raja dan pangeran udah muak. Para penguasa di Kekaisaran Romawi Suci di Jerman udah capek diatur-atur sama paus. Mereka pengen wilayahnya lebih otonom, nggak mau paus ikut campur terus. Martin Luther. Dari galau jadi revolutioner. Jadi, siapa sih Martin Luther ini? Awalnya, dia itu mahasiswa hukum. Tapi suatu hari, dia nyaris kesambar petir. Dan di momen itu dia langsung janji mau jadi biarawan. Sebagai biarawan Agustinian, Luther ini orangnya taat banget. Dia udah coba segala cara biar merasa cukup suci di mata Tuhan. Puasa ekstrem, doa berjam-jam, sering ngaku dosa, bahkan menyangkal diri. Tapi tetap aja, dia ngerasa nggak cukup. Momen eureka di Menara. Sampai akhirnya, dia nyelam dalam banget di kitab suci, terutama surat-suratnya Paulus. Dan boom! Dia nemu ayat di Roma 1 ayat 17. Ini kayak petir di siang bolong buat Luther, tapi yang ini positif ya. Dia langsung ngerti. Keselamatan itu bukan dari usaha atau perbuatan kita, tapi murni anugerah Allah yang diterima cuma lewat iman kepada Yesus Kristus. Sola fide. Wah, bebas deh dia dari segala kegalauannya. Dan ini jadi intinya teologi reformasi. Gerakan perlawanan dimulai. 95 tesis. Puncaknya, tanggal 31 Oktober 1517, tanggal keramat nih. Luther yang udah muak sama penjualan indulgensi, dan makin yakin sama penemuan teologisnya, nekat nempelin 95 tesis, semacam poin-poin protes gitu, di pintu gereja Kastil Wittenberg. Awalnya sih, dia cuma niat mau ngajak debat akademis sesama teolog. Nggak disangka-sangka, berkat adanya mesin cetak yang baru ditemuin, tesisnya ini langsung viral seantero Eropa. Apa ya sih sinilah tesis itu? Dia nolak mentah-mentah klaim kalau indulgensi bisa ngampunin dosa atau ngurangin hukuman di api penyucian. Dia ngekritik habis praktik gereja yang malah bikin orang males tobat beneran karena mikir bisa beli ampunan. Dan yang paling berani, dia mempertanyakan otoritas paus yang katanya bisa ngeluarin indulgensi yang ngalah-ngalahin otoritas Tuhan. Intinya, Luther bilang, pengampunan dosa itu cuma dari Allah, lewat anugerahnya, dan diterima dengan iman, bukan dengan duit. Gereja Katolik jelas panik dong. Ini kan ngancam otoritas dan duit mereka. Debat Leipzig, 1519. Luther adu argumen sama teolog Katolik top, Johann Eck. Di sini, Luther terang-terangan nolak otoritas paus dan konsili gereja, sambil bilang kalau kitab suci itu otoritas tertinggi. Sola Scriptura. Ini bikin jurang pemisah, makin jelas antara dia sama ajaran Katolik. Paus ngamuk, Exsurge Domini, Paus Leo X ngeluarin surat ancaman bula kepausan. Yang intinya,
Luther, tarik balik omonganmu dalam 60 hari, atau kamu dipecat dari gereja, ekskomunikasi. Si Luther malah makin berani. Dia bakar bula itu di depan umum, simbol penolakan totalnya sama Paus. Sidang Worms, 1521. Akhirnya, Luther dipanggil sama Kaisar Charles V. Dia disuruh narik semua ajarannya. Tapi Luther, dengan gagah berani dia bilang, kecuali saya diyakinkan oleh kitab suci atau alasan yang jelas, saya tidak bisa dan tidak akan menarik kembali apapun, karena bertindak melawan hati nurani tidaklah aman maupun benar. Disinilah saya berdiri. Saya tidak bisa berbuat lain. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Keren banget kan? Akibatnya, dia dinyatakan bidat dan bisa dibunuh siapa aja tanpa hukuman. Setelah sidang Worms, Luther disembunyiin di Kastil Wartburg sama temennya, Pangeran Friedrich III. Nah, disinilah dia ngelakuin salah satu hal paling penting. Dia nerjemahin perjanjian baru dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman. Nanti dia juga nerjemahin perjanjian lama. Efeknya terjemahan Alkitab ini revolusioner banget, gampang dibaca. Orang biasa di Jerman akhirnya bisa baca dan ngerti Alkitab sendiri. Nggak perlu nunggu pendeta lagi. Ini benar-benar bikin orang jadi punya kekuatan sendiri. Dan nolak monopoli interpretasi dari gereja. Bahasa Jerman jadi ngehits. Terjemahan Luther ini juga ngebantu banget standarisasi bahasa Jerman loh. Fondasi teologis baru. Masyarakat jadi bisa ngecek ajaran gereja pakai standar kitab suci. Dan ini jadi tiang utama reformasi. Ajaran Luther yang paling penting itu dirangkum dalam 5 solai. Artinya, hanya dalam bahasa Latin, yang jadi fondasi Protestanisme, sola scriptura, hanya kitab suci. Alkitab itu satu-satunya sumber utama dan tertinggi buat iman dan hidup Kristen. Jadi, tradisi gereja atau omongan Paus itu nggak bisa ngalahin Alkitab, sola fide, hanya iman. Kita diselamatkan itu cuma karena iman sama Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik, ritual, atau usaha kita. Ini nih, intinya penemuan Luther. Sola gratia, hanya anugerah. Keselamatan itu murni anugerah Allah, dikasih gratis tanpa kita layak dapetin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain buat ngedapetinnya, karena itu murni kebaikan Tuhan. Solus Christus, hanya Kristus. Yesus Kristus itu satu-satunya perantara antara kita sama Allah. Nggak perlu santo santa atau imam buat jadi perantara. Keselamatan itu cuma lewat karya penebusan Yesus, soli deo gloria, hanya untuk kemuliaan Allah. Semua yang kita lakuin, baik ibadah atau kerjaan sehari-hari, itu harusnya buat memuliakan Allah aja. Luther juga menekankan hal-hal ini, imamat sama orang percaya. Artinya, setiap orang percaya itu punya akses langsung ke Tuhan lewat Kristus. Nggak perlu ada imam khusus sebagai perantara. Ini bikin hierarki gereja yang kaku jadi nggak relevan lagi. 2 sakramen. Luther cuma ngakuin 2 sakramen yang jelas ada di Alkitab. Baptisan dan perjamuan kudus. Dia nolak ajaran transubstansiasi, roti dan anggur beneran jadi tubuh dan darah Kristus. Tapi dia percaya konsubstansiasi, Kristus hadir bersama roti dan anggur, khotbah, dan musik penting. Luther suka banget sama khotbah, penyampaian firman Tuhan, dan musik nyanyi kidung jemaat di ibadah. Biar jemaat bisa ikutan aktif. Reformasi yang Luther mulai ini efeknya gede banget. Gereja Barat jadi 2. Katolik Roma, dan banyak banget denominasi Protestan, Lutheran, Calvinis, Anabaptis, Anglikan, dan lain-lain. Perubahan politik. Gara-gara ini, Eropa jadi perang agama selama puluhan tahun. Tapi di sisi lain, kekuasaan negara, para pangeran, jadi makin kuat ngalahin Paus. Konsep negara berdaulat mulai muncul. Dampak sosial dan budaya seperti pendidikan. Karena sola scriptura, orang jadi harus bisa baca Alkitab sendiri. Makanya pendidikan jadi penting dan banyak sekolah umum didirikan. Pendeta boleh nikah. Luther sendiri nikah sama mantan biarawati, Katharina von Bora. Ini ngebuka jalan buat para pendeta Protestan buat nikah. Etos kerja. Konsep panggilan. Vocation. Dan memuliakan Tuhan dalam kerjaan sehari-hari itu salah satu hasil pemikiran Luther yang ngaruh ke etos kerja Protestan. Gereja Katolik ikutan berbenah. Meskipun Protestan pecah dari mereka, tekanan dari reformasi ini bikin Gereja Katolik Roma juga ikutan reformasi internal disebut kontrareformasi. Contohnya, Konsili Trente. Martin Luther meninggal tahun 1546, tapi pemikirannya tentang anugerah, iman, dan otoritas kitab suci itu jadi pilar utama buat jutaan orang Kristen Protestan sampai sekarang.
Dia bukan cuma teolog jenius, tapi juga pemberani yang ngubah arah sejarah kekristenan dan dunia. Keren kan? Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Saya Mr. Rocky, mengucapkan terima kasih and see you.